Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Jemaat GKI Kutoarjo. Puji syukur kita boleh dipertemukan dalam kegiatan bulan keluarga tahun 2024. Kita bersyukur bisa bertemu walaupun dalam keadaan secara online. Tapi ini merupakan kemurahan yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita akan belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada saat ini bertemakan tentang Tuhan sumber kekuatan jiwa. Namun sebelumnya saya mengajak saudara-saudari untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami akan sama-sama belajar untuk merenungkan firman-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Berkati jemaat-Mu GKI Kutoarjo yang mendengarkan secara online. Agar kami semua boleh terima berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema yang diberikan oleh Panitia Bulan Keluarga GKI Kutoarjo tahun 2024 bertemakan tentang Tuhan sumber kekuatan jiwa. Adapun bacaan firman Tuhan terambil dari Matius 6 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Begini firman Tuhan. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bacaan yang sangat menarik ya firman Tuhan pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan bertanya-tanya, oh ini bacaan ini seperti pernah mendengar. Ya, jemaat pasti sudah sering mendengar bahkan membaca tentang firman ini. Benar, firman ini memang sering kita naikkan, kita baca melalui doa Bapa kami. Jadi di dalam doa Bapa kami, di dalamnya ada kalimat yang berbunyi tentang berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini menarik ya Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GKI Kutoarjo. Kenapa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita meminta kepada Tuhan makanan kami yang secukupnya? Kenapa kita tidak diajarkan meminta makanan yang berlebihan atau meminta makanan yang berlimpah-limpah? Kenapa? Kenapa harus secukupnya? Ini yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Tema bulan keluarga memang sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Namun renungan kita saat ini juga tidak kalah penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan berkeluarga kita. Nah, dari bacaan kita ada beberapa bagian yang perlu kita pelajari yang menjadi catatan kita untuk kita sama-sama renungkan. Yang pertama, melalui bacaan ini kita diberikan pengajaran agar kita memiliki ketergantungan kepada Allah. Kita memang makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, tetapi kita harus tidak bisa memungkiri bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Manusia hidup ketergantungan kepada Tuhan. Kita hidup ini semua karena pemberian daripada Tuhan. Jadi kita hidup adalah ketergantungan daripada Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah agar kita mampu hidup dalam kehadiran Tuhan. Nah, kita hidup ini karena kehadirannya Tuhan. Coba kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, mungkin kita tidak bisa ketemu walaupun secara online. Tapi karena Tuhan hadir dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa bersyukur, dalam keadaan bisa menikmati berkat. Ini karena Tuhan hadir
di tengah-tengah hidup saya dan saudara, di tengah-tengah keluarga kita. Lalu yang ketiga, nah ini menarik juga ya Bapak Ibu. Bacaan ini agar kita mampu untuk bisa bersyukur. Nah, seringkali jemaat GKI Kutoarjo di dalam berkeluarga kita seringkali menikmati berkat secara jasmani, makanan, minuman yang setiap hari kita nikmati. Siapa Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua yang ketika kita menerima berkat jasmani dimasakkan oleh ibu atau orang tua kita ngomel, kok makanannya seperti ini, kok rasanya nggak enak, kok hanya sedikit, dan sebagainya dan sebagainya. Siapa yang sering demikian? Ya, bersyukur kalau Bapak Ibu saudara-saudari tidak pernah mengeluh tentang hal itu. Itu berarti jemaat GKI Kutoarjo adalah jemaat yang selalu bersyukur. Bersyukur atas pemberian yang Tuhan berikan melalui keluarga kita, bersyukur atas setiap makanan minuman, entah sedikit, entah banyak, entah enak atau kurang enak, tetapi kita syukuri. Daripada orang yang ada di luar sana seringkali mau makan aja susah, harus meminta-minta, bahkan harus menunggu pemberian orang lain. Tetapi kita bisa menikmati setiap hari, dan ini harus kita syukuri. Yang keempat, nah ini yang keempat juga tidak kalah menarik ya Bapak Ibu saudara-saudari jemaat GKI Kutoarjo. Yang keempat adalah mengajarkan kita akan keberlanjutan hidup. Kita makan untuk apa? Ayo, kita makan itu untuk hidup saudara. Coba nek kita nggak makan, sehari mungkin kuat, 2 hari mungkin agak lemes, ketiga mungkin kita sudah mulai sakit. Jadi kalau kita nggak makan, kita tentunya sebagai makhluk Tuhan tidak bisa berkelanjutan kehidupan kita. Maka makanan itu menjadi syarat untuk kita bisa berkelanjutan kehidupan kita secara jasmani ini. Jadi kalau kita makan itu supaya hidup kita selalu berkelanjutan. Jadi itu menjadi catatan kita supaya kita bisa memahami akan hal ini. Yang kelima, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasih Tuhan, jemaat GKI Kutoarjo. Yang kelima adalah mengajarkan kita akan kepedulian kepada sesama. Ini menarik ya. Di dalam kegiatan bulan keluarga kita juga merencanakan ada kegiatan untuk kita bertemu dengan teman-teman atau saudara kita yang disabilitas. Ini juga bagian dari kepedulian terhadap sesama. Firman ini juga mengajarkan kita agar kita peduli terhadap sesama, agar kita menjadi manusia yang tidak tamak, tidak rakus. Kita memiliki makanan, minuman, berkat, itu tidak kita nikmati sendiri, tidak kita miliki sendiri, tidak peduli dengan orang lain, bukan. Tetapi saya percaya jemaat GKI Kutoarjo adalah jemaat yang peduli terhadap sesama, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, terlebih kepada mereka-mereka yang membutuhkan, kaum difabel dan lain sebagainya. Kalau kita punya berkat, siapa yang suka memberi? Ayo, siapa yang suka memberi? Ya, saya yakin jemaat ini adalah jemaat yang murah hati, jemaat yang suka memberi, jemaat yang suka peduli terhadap sesama. Dan ini harus menjadi pelajaran kita terus-menerus agar kita bisa mempraktekkan bagaimana kita menjadikan Tuhan itu sumber kekuatan jiwa. Dengan kita belajar renungan ini kita menyadari, oh ternyata segala sesuatu yang kita memiliki adalah karena pemberian daripada Tuhan. Nah, melalui kegiatan rangkaian bulan keluarga ini, saya berharap kita semua bisa memaknai bahwa bulan keluarga ini bulan yang penuh dengan cinta kasih, bulan yang penuh dengan kekeluargaan. Maka mari kita sama-sama merenungi berbagai macam firman Tuhan yang telah disiapkan oleh panitia agar kita menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain,
bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, renungan yang bisa saya sampaikan. Biarlah renungan ini menjadi berkat rohani kita, dan semakin hari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat berkarya, selamat menikmati kegiatan Bulan Keluarga tahun 2024. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami berserah kepadamu karena Tuhan begitu mengasihi hidup kami, Tuhan begitu memberkati hidup kami. Dan saat ini kami telah merenungkan firman-Mu tentang bagaimana kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan kami Engkau ajarkan meminta berkat yang secukupnya. Dan ini menandakan bahwa penyertaan Tuhan luar biasa, agar kami tidak khawatir akan apa yang besok kami makan, tetapi kami percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk berbagi kepada orang-orang lain, kepada mereka yang membutuhkan. Ajari kami untuk bermurah hati, ajari kami untuk tidak rakus dan tidak tamak, tetapi kami boleh berbagi. Berapapun yang kami miliki, ajari kami Tuhan untuk kami peduli kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, berkati kami dalam bulan keluarga ini agar kami bisa merenungkan kegiatan bulan keluarga ini dan keluarga kami masing-masing boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.